Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Shadaqallahul azim. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka kematian itu akan menemuimu dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui segala sesuatu yang gaib dan segala sesuatu yang jelas. Kemudian akan diberitakan kepadamu tentang segala sesuatu yang telah kamu kerjakan. Sahabat muslim rahimakumullah, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan didatangi oleh kematian, pasti akan dijemput oleh maut. Apakah itu orang yang sudah tua, ataukah yang dewasa, ataukah yang masih anak-anak, yang badannya sehat, ataukah yang dalam kondisi sakit, yang kaya, yang miskin, yang berilmu maupun tidak berilmu. Tidak ada satu makhluk pun di muka bumi ini yang akan bisa lari dari kematian. Sahabat muslim rahimakumullah, sebagai umat yang beragama, maka kematian haruslah menjadi satu hal yang kita yakini bahwa kematian adalah hak prerogatif dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengingat kematian akan membuat manusia menjadi sering muhasabah diri, introspeksi diri. Orang yang sering mengingat kematian, maka orang itu akan mempunyai sebuah benteng, akan mempunyai sebuah pagar penghalang manakala dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari nilai-nilai syariat agama. Sedangkan orang yang tidak pernah mengingat kematian, maka orang itu tidak akan mempunyai filter, tidak akan mempunyai pagar yang bisa menghalangi dia, yang bisa mencegah dia manakala nafsu telah masuk di dalam dirinya dan mendorong dirinya untuk melakukan perbuatan-perbuatan tercela yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis beliau, pada suatu saat beliau didatangi oleh seorang laki-laki. Kemudian laki-laki tadi bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyul mu'minina akyus?" Wahai Rasulullah, yang manakah orang mukmin yang dikatakan cerdas itu? Qala, maka Rasulullah menjawab, "Aktsaruhum lil mauti dzikran wa ahsanuhum lima ba'dahu isti'dadan," kata Rasulullah. Wahai pemuda,
Orang mukmin yang cerdas itu adalah mereka yang paling sering mengingat tentang kematian, dan mereka yang paling bagus persiapannya, perbekalannya setelah datangnya kematian. Sahabat muslim rahimakumullah, dalam hadis tadi Rasulullah memberikan satu predikat yang luar biasa, digolongkan kepada manusia yang cerdas bagi orang-orang yang sering mengingat datangnya kematian. Kenapa demikian? Karena orang yang sering mengingat datangnya kematian, dia faham bahwasannya kehidupannya di dunia ibarat sebuah perjalanan. Sedangkan kematian dianggapnya adalah tempat pemberhentian terakhirnya. Sehingga orang yang cerdas akan mempersiapkan bekal di dalam perjalanannya. Orang yang sering mengingat kematian, maka perbekalan untuk menyambut datangnya kematian itu akan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Ibadahnya akan ditambah. Amal ibadah, amal soleh, amal kebaikan akan semakin dipupuk. Sholat 5 waktunya yang mungkin masih ada yang kurang, berusaha untuk dia tutupi. Sholat sunnah, zikir kepada Allah, puasa, kemungkinan masih banyak yang lubang-lubang. Maka orang yang cerdas, yang sering mengingat kematian, akan berusaha untuk menutup kekurangan-kekurangan tadi. Inilah yang dimaksud perbekalan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi kematian. Dalam pergaulan sehari-hari, dia akan selalu menunjukkan kesolehannya. Dia akan menunjukkan kebaikan tingkah lakunya di hadapan manusia yang lain. Mengingat kematian adalah suatu keindahan para sahabat muslim rahimakumullah. Kenapa demikian? Coba kita bayangkan, seandainya seorang pejabat kemudian dia sering mengingat dengan datangnya kematian, maka niscaya sebelum pejabat tersebut menggoreskan tinta di kertas untuk sebuah tanda tangan, sebuah keputusan yang menyangkut hajat hidup masyarakat banyak, maka tentulah si pejabat ini akan memikirkan dengan masak-masak. Jangan sampai gara-gara tanda tangannya kemudian masyarakat akan merasakan kesengsaraan. Seorang pedagang, pebisnis, apabila sering ingat kepada kematian, maka dia akan menjalankan usaha dagangnya, usaha bisnisnya dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah. Dia tidak akan mungkin berlaku tidak jujur. Dia tidak akan mungkin memainkan timbangan, karena dia tahu yang dilakukan itu adalah melanggar apa yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarakat awam secara luas apabila sering mengingat kematian, maka akan selalu menjaga tingkah lakunya dengan baik. Alangkah indahnya banyak mengingat kematian. Tetapi manusia yang kemudian hidup di dunia ini, waktunya hanya dihabiskan dengan bersenang-senang belaka, tanpa berusaha meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah. Maka manusia yang seperti ini adalah manusia yang telah lupa bahwasannya suatu saat dia akan dijemput oleh kematian. Alangkah ruginya para sahabat muslim rahimakumullah. Dia tidak pernah berpikir bahwasannya besok akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, tidak usah kita takut untuk mengingat kematian, karena sejatinya mengingat kematian adalah sebuah keindahan.
dalam rangka memperbaiki, mempercantik, menambah amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang nantinya menjadi bekal kita pada saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah mengingat kematian agar kita digolongkan kepada manusia-manusia yang cerdas sesuai hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya pada saat dijemput oleh kematian akan digolongkan sebagai orang-orang yang mendapatkan titel husnul khotimah. Kita menghadapi maut dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.